Kata-kata ini sangat berpengaruh membuat kemarahan Tracy hilang dalam sekejap. Kelemahannya adalah anak-anak tidak peduli bagaimana orang lain dan masalah lain. Dia tidak boleh membiarkan anak-anak terluka. Tok tok tok. Pada saat ini pengacara Joyce membawa timnya mengetuk pintu dan masuk. Mereka sudah tahu situasi saat ini, meletakkan dokumennya di meja tanpa mengatakan apa-apa, kemudian berdiri diam di samping. Meskipun sebelumnya mendukung dan mempercayai Tracy, tetapi sekarang hasil tesnya ada di depan mata. Mereka juga hanya bisa melakukannya sesuai aturan. Tiba-tiba semua orang di ruangan berdiri di pihak Billy. Hanya ada Paula dan 2 orang pengawal wanita dari keluarga Moore yang berdiri di belakang Tracy, tetapi tampak tidak mendapat bantuan dari luar. Bagaimanapun juga sekarang ini adalah tempat keluarga Wellens. Tracy, sekarang tanda tanganilah. Dengan begitu, kamu masih bisa keluar dari sini dengan aman. Kalau tidak, kami sungguh akan. Jika kamu berkata lebih banyak lagi, maka keluarlah. Sanjaya marah langsung menyela kata-kata Cody. Paman Sanjaya, sudah seperti ini, kenapa Anda masih melindunginya? Cody tidak senang. Keluar. Sanjaya bersandar pada tongkatnya. Beberapa pengawal segera kemari untuk meminta Cody keluar. Baik, baik. Aku tidak bicara lagi. Tidak akan bicara lagi. Aku menonton di samping saja. Cody buru-buru mengalah, melakukan isyarat tangan diam. Billy memberi isyarat dengan matanya. Kedua pengawal mundur ke samping. Tanda tanganlah. Sanjaya menunjuk dokumen itu. Setelah menandatanganinya, masalah ini sampai di sini. Kami tidak akan mempermasalahkan lagi. Juga tidak akan memberitahu orang-orang tentang anak-anak. Namun, rumah keluarga Wellens terbakar. Masalah hilangnya Tuan Daniel tetap akan diserahkan pada polisi. Pertanyaan-pertanyaanmu ini, kami juga akan memberikannya pada pihak polisi untuk bahan pertimbangan mereka. Apa ini termasuk penukaran? Tracy mengejek dengan tersenyum. Kalian harus tahu bahwa saham dan aset ini sangat berharga. Kenapa kau harus melepaskannya demi reputasi? Kamu tidak peduli dengan reputasimu. Bagaimana dengan anak-anak? Sanjaya balik bertanya. Apa kamu tidak peduli dengan perasaan dan masa depan mereka? Jika masalah ini tersebar keluar, bagaimana mereka menjalani hidup? Pergi kemanapun akan dicibir oleh orang lain. Benar, Cody segera menyetujui perkataan Sanjaya. Meskipun bukan anak kandungku, tapi mereka sudah memanggilku papi selama bertahun-tahun. Aku tidak tega melihat mereka seperti ini. Billy segera menambahkan, sekarang aku tidak mempermasalahkan masalah masa lalu, hanya memintamu mengembalikan aset. Ini sudah toleransiku. Apa yang kamu ragukan lagi? Memang baik. Tracy menatapnya dengan dingin. Suatu hari nanti, ketika aku mengungkapkan wujud aslimu, aku tidak akan begitu sungkan. Gila. Billy sedikit merasa bersalah, tidak berani menatap matanya. Paman Sanjaya, Paman seharusnya masih ingat yang Daniel katakan padamu sebelum terjadi sesuatu padanya, kan? Tracy tidak menyerah, masih berkata pada Sanjaya, percayalah padaku. Orang ini bukan Daniel. Dia adalah Billy. Dia menjalani operasi plastik menjadi mirip seperti Daniel, hanya untuk balas dendam. Diam. Plak. Di bawah situasi mendesak, Billy tiba-tiba menampar Tracy. Suaranya sangat kencang, semua orang tercengang. Billy juga tercengang, dia menatap tangannya dengan tercengang. Sorotan matanya tampak panik dan bersalah sejenak, tetapi kembali tenang dengan sangat cepat. Kamu keterlaluan.
Paula bergegas kemari dan hendak berdebat dengan Billy, tetapi dihalang oleh pengawal. Tracy memiringkan kepala, ada rasa sakit yang membakar di wajahnya, tetapi tetap sangat tenang, hanya mengepalkan tinju sampai mengeluarkan suara. Sanjaya mengerutkan kening menatap Tracy dengan rumit, ia tidak mengatakan apa-apa. Tracy, aku melihat kamu sudah bertahun-tahun ikut denganku. Makanya tidak mempermasalahkan masalah kamu membohongiku. Aku sudah sangat baik padamu. Kamu masih balik menyerangku dan mengarang cerita untuk memfitnahku. Billy menunjuk ke arah Tracy dan memarahinya. Segera tanda tangan dan pergi. Kalau tidak, aku akan mempublikasikan semua hal menjijikan yang telah kamu lakukan itu. Kata-kata ini sama sekali tidak seperti yang akan Daniel ucapkan. Sanjaya menatap Billy dalam-dalam, mengerutkan kening dengan erat. Nona Tracy, tanda tanganlah. Pengacara Josh mendesaknya dengan suara ringan. Setelah tanda tangan, semua orang akan baik-baik saja. Tracy tidak mengatakan apa-apa, mengambil pulpen, menandatangani namanya di dokumen. Billy melihat setumpuk dokumen yang tebal, matanya berbinar-binar tanpa bisa dikendalikan. Cody juga sedikit bersemangat. Sudah. Sanjaya melihat Tracy sudah selesai tanda tangan, berkata dengan suara rendah, kamu sudah boleh pergi. Aku akan kembali dan menjelaskan kepada Dewan Direksi. Tracy tidak mengatakan apa-apa, menatap Billy dengan dingin, berbalik badan dan pergi. Paula dan kedua pengawal wanita mengikutinya di belakang. Para pengawal memberi jalan bagi mereka, orang yang lainnya menatap mereka dengan dingin. Berjalan keluar dari kantor Presir, Winnie menatap Tracy dari jauh, sangat ingin kemari untuk mengatakan sesuatu padanya, tetapi akhirnya tetap tidak berani mendekatinya. Semua orang di kantor menyaksikan Tracy pergi. Tidak ada satu orang pun yang maju untuk berbicara dengannya. Masih ada beberapa direksi yang berkata dengan marah, benar-benar sudah menguntungkannya. Tracy membawa Paula dan yang lainnya berjalan masuk ke dalam lift ketika pintu lift akan tertutup. Pada saat ini, Tony tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan, berkata dengan suara ringan, Tracy, jagalah anak-anak dengan baik. Kita masih akan bertemu lagi. Tracy menganggukkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa. Keluar dari lift naik mobil, Paula tidak tahan dan berkata dengan marah, orang-orang macam apa itu? Melakukan sesuatu dengan melihat kekuasaan orang. Orang-orang yang tidak tahu malu. Apa masih belum ada kabar dari Kak Naomi? Salah satu pengawal wanita itu bertanya dengan hati-hati. Apa belum menemukan Percy Daniel? Bagaimana mungkin menemukannya dengan begitu cepat? Paula berkata dengan putus asa. Sebenarnya, saat menunggu hasil tes keluar, aku terus menghubungi Naomi. Mereka sudah berusaha menggunakan segala cara untuk mencarinya. Tetapi tetap tidak ada perkembangan sama sekali. Telepon sebelumnya itu aku yang sengaja meminta Naomi untuk menelpon. Paula menjelaskannya, ingin membuat penyamar itu mengira kita sudah menemukan Percy Daniel yang asli, kemudian menunjukkan wujud aslinya di bawah rangsangan Nona Tracy. Ternyata begitu. Mereka berdua tiba-tiba menyadarinya. Hampir berhasil. Tidak disangka orang yang di balik layar itu menelponnya tepat waktu dan mengingatkannya. Paula sangat marah. Nona Tracy berakting dengan sangat bagus. Penyamar itu sama sekali bukan tandingannya. Namun, orang yang di balik layar itu benar-benar hebat. Iya. Paula, Tracy tiba-tiba teringat sesuatu, buru-buru memerintahkan, langsung pergi ke Villa Taman Oriental untuk menjemput anak-anak. Baik, Paula segera menyalakan mobil dan pergi. Telepon Jeff, minta dia mengutus orang ke sana untuk menjemput kita. Tracy memerintahkan. Baik, pengawal wanita segera menelpon, kemudian lebih cepat.
Tracy mendesaknya. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk, merasa orang itu akan membuat jahat pada anak-anaknya. Pada saat ini, jika dia menangkap anak-anak, maka dia pun benar-benar tidak ada ruang untuk bertarung, tidak berani melawan dan tidak berani berjuang. Akhirnya hanya bisa diatur sesuka hati olehnya. "Nona Tracy, telepon Jeff tidak tersambung," pengawal wanita itu berkata dengan cemas. "Harus bagaimana?" "Telepon Naomi, minta dia kembali dulu." Tracy sedikit cemas. Dia mulai menyadari bahwa dirinya telah meremehkan orang di balik layar itu. Dia terus mengira bahwa dia mengendalikan dengan sangat baik, menggunakan jebakan lawan untuk menjebaknya, bertindak sesuai situasi, menjalankan semua rencananya sesuai keinginannya. Namun sekarang baru tahu bahwa Samuel lah orang yang benar-benar menggunakan jebakan lawan untuk menjebak lawannya. Dia telah menebak semua triknya, membiarkan Billy melakukannya sesuai keinginannya. Tracy bahkan mengira bahwa orang itu mudah dilawan seperti Billy. Sekarang menemukan bahwa sebenarnya dia memanfaatkan kelemahan Billy untuk menutupi kekuatan di baliknya. Sampai sekarang dia sudah sepenuhnya mengendalikan situasi. Jika ia menangkap anak-anak, maka meskipun Daniel yang sebenarnya telah kembali, juga tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Semakin memikirkannya, Tracy semakin tidak tenang. Tidak hentinya mendesak Paula, "Kemudikan lebih cepat sedikit, cepat." "Ini sudah yang paling cepat, Nona Tracy." Paula cemas sampai hampir menangis. "Ini adalah jalan raya kota, banyak kendaraan dan pejalan kaki. Jika lebih cepat lagi akan terjadi kecelakaan. Beritahu orang-orang di rumah, semuanya pergi ke villa Taman Oriental untuk menjemput anak-anak." Tracy mulai memikirkan cara lain. "Semua orang pergi, segera pergi, cepat." "Baik, Nona Tracy, Anda merasa orang itu akan bertindak pada anak-anak?" Paula sangat panik. "Orang-orang Paman Sanjaya seharusnya akan melindungi mereka. Bagaimanapun juga, mereka akan bisa bertahan beberapa saat." "Orang-orang Paman Sanjaya tidak bisa bertahan terlalu lama." Tracy mengambil ponsel hendak menelpon Carlos, tetapi tidak bisa tersambung. Dia semakin cemas. Gawat, mungkin pihak lawan sudah ada persiapan sejak awal, menunggu setelah tanda tangan langsung bertindak. Mungkinkah? Paula sangat cemas tetapi tidak berdaya. "Bukankah Anda bilang bahwa orang-orang Tuan akan melindungi mereka secara diam-diam? Seharusnya tidak akan terjadi apa-apa." "Awalnya memang melindungi mereka secara diam-diam, tapi situasi hari ini spesial. Mungkin orang-orang kakak sedang sibuk mencari Daniel." Tracy sangat menyesal sekarang. Dia membenci dirinya. Mengapa sekarang baru memikirkan masalah yang penting ini? Dia mengira bahwa dia sengaja membocorkan informasi dan membiarkan Billy memberitahu orang itu, membiarkan orang itu tahu bahwa orang-orangnya sedang mencari Daniel. Jadi orang itu juga akan pergi mengutus orang pergi mencari Daniel. Kedua pihak saling berebut orang. Namun sekarang dia tiba-tiba mengerti orang itu mengutus sebagian orang pergi berpura-pura, sebagian besar mungkin sudah menuju villa Taman Oriental untuk bersembunyi di sana dan menunggu waktu yang tepat untuk menculik anak-anak. Kalau begitu gawat, hati Paula tenggelam, buru-buru menambah kecepatan, hanya bisa berjuang. Tracy mengambil ponsel, menelpon Jeff, tetap tidak bisa tersambung. Mungkin dia sedang berada di suatu tempat untuk mencari Daniel. Ponselnya tidak ada sinyal. "Nona Tracy, telepon Kak Naomi juga tidak tersambung." Pengawal wanita melaporkan dengan cemas. Tracy marah sampai menggetarkan gigi. Orang itu sungguh hebat. Mungkin sejak awal sudah memancing mereka pergi ke tempat yang tidak ada sinyal, kemudian baru bertindak. Semua ini sungguh sudah diperhitungkan dengan sangat tepat. Sedangkan Billy yang bodoh itu aktingnya benar-benar bodoh, sehingga membuatnya meremehkan Samuel. Hal inilah yang membuatnya salah membuat strategis. Tutut.
Pada saat ini, ponsel Tracy tiba-tiba berdering. Sanjaya yang menelpon kemari. Dia segera mengangkat. "Paman Sanjaya." "Apa yang terjadi? Orang-orangmu yang menjemput anak-anak?" Sanjaya bertanya dengan cemas. "Apa? Anak-anak sudah dijemput?" Tracy bertanya dengan panik. "Kapan? Orang siapa? Apa Kiki dan Andi tidak menjaga anak-anak dengan baik?" "Mereka berdua dan beberapa pengikut satu unit mobil limusin telah dibawa pergi bersama." Suara Sanjaya sangat rendah tetapi sangat cemas. "Percayalah padaku, tidak peduli mereka anak-anak Tuan Daniel atau bukan. Aku tidak berharap terjadi sesuatu pada mereka. Terlebih lagi, aku percaya padamu." "Aku tahu." Tracy menyelah kata-katanya, berusaha mengendalikan emosinya. "Paman Sanjaya, dengarkan aku. Masalah anak-anak aku akan selesaikan sendiri. Paman tidak perlu ikut campur. Rencana yang telah kita rundingkan sebelumnya tidak boleh berubah. Paman jalankan sesuai rencana." "Apa anak-anak sungguh baik-baik saja?" "Aku akan memikirkan segala cara untuk menyelamatkan mereka. Terlebih lagi, masih ada kakakku. Anak-anaknya juga ada di antara mereka. Dia tidak mungkin tidak mempedulikannya." "Baik, baik." Sanjaya mendengar kata-kata ini barulah sedikit lega. "Ada aku dan Tony di perusahaan. Kamu lindungi dirimu dan anak-anak dengan baik." "Aku mengerti." Tracy menutup teleponnya. Setelah beberapa saat dia menelpon Priska. Teleponnya berdering sangat lama baru diangkat. Suara Priska sangat ringan. "Halo, Priska. Aku beritahu kamu, jika terjadi sesuatu pada anak-anakku, aku akan membuat seluruh keluargamu ikut dikubur bersama." "Untuk apa kamu membicarakan ini padaku? Tidak ada hubungannya denganku." Priska membalasnya dengan dingin, kemudian hendak menutup telepon. "Sekarang, kamu memiliki kesempatan untuk memilih, menjadi iblis atau malaikat." Tracy buru-buru berkata, "Kamu cukup memberitahu aku nomor ponsel dan nomor KTP ayahmu. Sudah bisa menyelamatkan nyawa 6 orang anak, keluarga Wellens, dan keluarga Moore. Berhutang 1 kali padamu." Priska yang ditelepon sana terdiam. Setelah beberapa detik, dia berkata, "Gila." Kemudian menutup teleponnya. "Halo, halo." Tracy berteriak 2 kali, teleponnya sudah ditutup. Dia marah sampai menggetarkan gigi, mengira sudah tidak ada harapan. Pada saat ini, tiba-tiba ia menerima 1 pesan singkat di ponselnya. Dia membukanya. Pesan itu adalah nomor ponsel dan nomor KTP Samuel. Tracy segera menyalin nomornya, segera membuka tabletnya, memasukkan datanya ke perangkat lunak yang dikembangkan oleh Carlos untuk pemosisian ke lokasinya. Pada saat ini mobil sudah memasuki jalur hijau Villa Taman Oriental. Para pengawal yang bergegas datang dari villa sisi utara juga datang dari jalan kecil yang lain. Pada saat yang sama, para pengawal Sanjaya buru-buru mengejar keluar. 3 rombongan kendaraan bertemu di persimpangan jalan. Mereka buru-buru turun dari mobil dan melaporkan situasinya kepada Tracy. "Nona Tracy, setengah jam yang lalu, orang-orang Tuan Daniel tiba-tiba datang menjemput anak-anak. Kiki dan Andi hendak mengawal mereka pergi, kemudian menemukan ada sedikit keanehan, tapi masih belum sempat bereaksi. Mereka sudah membawa rombongan mobilnya pergi." "Kenapa tidak menghalanginya?" Tracy bertanya dengan marah. "Saat kami bereaksi, rombongan mobil sudah keluar. Kami segera menelpon Paman Sanjaya." "Sudahlah." Tracy menyela kata-kata mereka. Mereka semua adalah kelompok pensiunan pengawal tua. Biasanya hanya bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Sanjaya. Kemampuan mereka tidak cukup, kewaspadaan mereka tidak tinggi, sama sekali tidak bisa menuntut mereka. Sedangkan Kiki dan Andi saat itu mengawal anak-anak dan sudah ditangkap bersama.
Diperkirakan pihak lawan mengancam mereka dengan keselamatan anak-anak. Mereka tidak berani melawan. Jadi sekarang permasalahan ini sudah tidak ada gunanya. Nona Tracy, kami sudah mencarinya di mana-mana. Orang-orang itu seharusnya menuju ke arah barat laut. Orang-orang dari villa sisi utara sudah melakukan pengintaian. Segera kejar mereka. Tracy buru-buru memerintah. Baik, kalian tetap di sini saja. Aku akan mengabari kalian jika ada kabar. Tracy berpesan beberapa patah kata kepada pengawal Sanjaya, kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Sekarang mereka tahu semua bahwa orang-orang itu membawa anak-anak ke arah barat laut, tetapi tepatnya pergi kemana mereka sedikit pun tidak memiliki arah. Tracy meminta orang-orang menyebar untuk pergi mencarinya. Di saat yang sama, dia sendiri menggunakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Carlos untuk mencari keberadaan Samuel. Namun karena Tracy bukanlah ahli IT, tidak begitu paham tentang perangkat lunak, jadi sangat sulit untuk mengoperasikannya. Pada saat ini Direktur Tony tiba-tiba menelpon kemari. Tracy, apa kamu tahu siapa yang menculik anak-anak? Jika ada informasinya, aku bisa membantumu. Aku pandai dalam sistem pemosisian. Bagus sekali, Direktur Tony. Tracy segera mengirim datanya kepada Direktur Tony memohon bantuannya. Akan segera aku selidiki. Tunggu kabar dariku. Terima kasih. Tracy sangat berterima kasih. Berpacu dengan waktu sekarang, Tracy sambil membawa orang pergi kemana-mana untuk mencari keberadaan anak-anak sambil menunggu pencarian sistem pemosisian dari Direktur Tony. Pada saat ini hatinya sangat cemas, hanya berpikir ingin secepat mungkin menemukan anak-anak. Pada saat ini Thomas dan Lily menelpon kemari menanyakan situasi. Sebelumnya karena ingin mengelabui Billy, Tracy sengaja bilang sudah menemukan Daniel, meminta mereka berdua pergi menjemputnya. Masih mengira itu benar. Sekarang baru tahu bahwa itu hanyalah kedok. Selain itu, mereka juga mengetahui dari pengawal keluarga Moore bahwa anak-anak telah diculik. Mereka berdua segera bertindak secara terpisah. Lily membawa orang kembali ke rumah sakit untuk mencari Carla. Thomas membawa orang untuk berkumpul dengan Tracy, bersama-sama mencari keberadaan kelima anak itu. Sangat cepat mendapat kabar baik dari Lily di rumah sakit. Carla selamat.